Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan kenikmatannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hujan. Doanya apa kalau hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, jangan lupa ya, kalau hujan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ini merupakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau bukan karena binatang-binatang melata yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak menurunkan hujannya karena dosa yang telah kita lakukan. Makanya ini sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Bukan datang hujan, aduh hujan ya. Kita syukuri ya ikhwan. Nah, kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang yang mengikuti jalannya hingga yaumiddin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Bentar, bismillah. Yaitu pada hadis innakum, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas ibn Malik ini termasuk orang yang diberikan umur sangat panjang dan anak yang sangat banyak. Anak laki-lakinya mencapai 100. Dan banyak di antara mereka yang menjadi ulama. Subhanallah. 100. Karena apa ini? Tipnya apa? Punya anak 100. Mau tahu tipnya apa? Apa? Ada yang tahu? Bukan istrinya banyak. Bukan. Yang paling penting bukan karena istrinya banyak. Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Allahumma barik fi malihi wa akthir waladihi. Ya. Ya Allah, berkahilah hartanya dan perbanyaklah anaknya. Sehingga Anas ibn Malik ini memiliki anak yang sangat banyak dan umurnya panjang. Bahkan ya, Anas ibn Malik ini memiliki umur 90 tahun dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan beliau mengatakan, "Ma syatamani," kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencelaku. "Walam af'al syai'an wa yaqulu lima fa'alta hadza." Dan aku tidaklah melakukan sesuatu yang tidak sesuai ya
atau Rasulullah mengatakan, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan hal itu kepada Anas ibni Malik. Dan Anas ibni Malik ini memang diperintahkan sama ibunya supaya selalu di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biar nanti pulang ditanya sama ibunya, apa yang kamu dapatkan dari ilmu? Ya, biar mendapatkan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan mulazamah bersama Rasulullah. Makanya Anas ibni Malik ini termasuk sahabat yang memiliki riwayat yang terbanyak di kalangan sahabat, ya, riwayat hadis yang terbanyak. Di antaranya Abu Hurairah, Abdullah ibnu Amr ibn al-As, Anas ibni Malik, Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Nah, beliau ya berkata, innakum la ta'maluna a'malan hi adaqqu fi a'yunina minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya kalian mengamalkan sebuah amalan yang lebih kecil di mata kalian dibandingkan dengan sehelai rambut. Kalian menganggapnya kecil, bahkan itu hanyalah sehelai rambut. Wa kunna na'udduha, akan tetapi kami dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya minal mubiqat, termasuk muhlikat, termasuk hal yang menghancurkan, yang membinasakan. Ketika Anas ibni Malik diberikan umur panjang, yaitu 90 tahun dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Anas ibni Malik melihat perubahan yang terjadi. Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang kita kenal, yang mereka dengan keimanan mereka yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, kemudian hidup jauh 90 tahun, termasuk orang-orang yang hidup terakhir, ya, walaupun bukan yang paling terakhir. Yang paling terakhir ana lupa, ya. Ada namanya Amr ibn Tufail atau siapa. Insyaallah pada kesempatan berikutnya saya akan bawakan siapa sahabat yang terakhir meninggal, ya. Melihat perubahan yang ada di masyarakat ketika itu, menganggap, ya, di mata mereka, di mata orang-orang zaman itu, ya, kecil, padahal itu pada zaman Anas ibni Malik dulu hidup bersama Rasulullah, itu termasuk hal yang akan membinasakan. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah tentang sholatul jamaah. Sholat jamaah, para sahabat menganggap orang yang tidak melakukan sholat jamaah itu perkara yang sangat besar. Dan tidaklah orang meninggalkan sholat jamaah kecuali mereka adalah orang-orang munafik atau orang yang ma'dzur, atau orang-orang yang ada uzur seperti orang sakit, orang safar. Itulah kondisi para sahabat. Akan tetapi manusia di akhir-akhir kehidupan Anas ibni Malik semakin bermudah-mudahan yang menganggap tertinggal atau tidak melakukan sholat jamaah itu hal yang biasa. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sudah jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bukan perkara sholat jamaah lagi. Menganggap meninggalkan sholat itu perkara yang mudah. Bahkan ada yang menganggap ketika seorang meninggalkan sholat sudah bayar fidyah saja, dibayar dengan beras. Padahal ini sholat jamaah, sholat, ya, itu perkara yang sangat besar. Imaduddin, yaitu tonggaknya, pasaknya agama. Tapi banyak
di antara kaum muslimin yang mengaku orang Islam, mereka meninggalkan sholat dan begitu mudahnya menganggapnya hal yang remeh, atau mengakhirkan sholat tersebut sampai keluar pada waktunya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat yang mereka lalai dari sholatnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di sini alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang dari sholatnya, bukan fi sholatihim. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan salah seorang sahabat ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikannya fi sholatihim sahun, tidak ada dari kita yang selamat. Yang mereka dalam sholatnya lalai. Kita sadar ya, kita Allahu Akbar, yang hati kita hadir itu berapa persen? Yang kita bisa khusyuk itu berapa persen? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan dalam ayat ini an salatihim sahun, yang mereka dari salat mereka lalai. Sehingga kalau kita termasuk orang yang menjaga salat pada waktunya, segera menjalankan salat, insyaallah tidak terkena ancaman fawailul lil musallin. Nah, begitu pula di zaman kita ini termasuk perkara yang mudah atau dianggap remeh adalah perkara ghish, perkara curang dalam berdagang. Atau mungkin bahkan orang-orang zaman kita ini menganggap ya pinter dalam menipu dalam berdagang ini menganggap suatu kecerdasan. Ini pinter sekali nih dagangnya ya. Barang jelek bisa dijual mahal dengan berbagai cara. Dan bahkan orang-orang zaman kita ini karena tidak tahu hukum tentang jual beli, di antara kaum muslimin menggunakan sesuatu yang tidak boleh dijadikan boleh. Contohnya ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Padahal dalam agama Islam, dalam syariat kita, itu ada namanya khiyar. Ada pilihan. Pembeli maupun penjual ini memiliki hak untuk jadi apa enggak untuk jual beli tersebut. Dan nanti di khiyar ini, pembahasan memilih ini nanti ada khiyar aib, khiyar tadlis, atau khiyar syarat. Ya, khiyar syarat itu seorang mensyaratkan nanti kalau mungkin dalam waktu 1 bulan ini aku punya pilihan mau jadi apa enggak, atau dalam 3 hari ini saya punya pilihan mau jadi apa enggak jual belinya, itu boleh. Atau khiyar aib ya, karena ada aib ketika beli ya, kurang teliti sampai rumah ternyata ada aib, dikembalikan, boleh dikembalikan, atau boleh minta selisih harga. Karena ini ada aibnya, biasanya turun harganya sekian, kita boleh meminta kekurangannya tersebut, atau menukarnya juga boleh. Nah, dan yang lainnya. Atau yang jelas ya, pokoknya hal-hal yang menipu kadang digunakan dalam jual beli atau bersumpah. Ya, bersumpah. Demi Allah ini tuh untuk modalnya aja nggak dapat. Ya, ada namanya istilah dalam jual beli itu adalah jual beli murabahah, jual beli dengan cara memberikan untung. Modalku ini 10.000, kamu mau ngasih untung berapa? Kalau dia dusta ya, modalnya misalnya 7.000, bilang 10.000, dia sudah dusta nih. Kemudian orangnya tahu dia dusta, boleh seorang, karena misalnya aku mau ngasih 5.000 keuntungannya, jadinya kan 15.000 karena ngakunya 10.000. Kalau ternyata tahu dia dusta, boleh dia meminta kurang dengan diambil ya persenan
dia tuh menaikkan berapa persen. Diambil dari untung 5.000 itu diambil berapa persen dari yang dia naikkan. Itu dalam masalah muamalah. Nah itu ya sering kali mengatakan ini modalnya aja nggak dapat. Padahal bohong kalau modalnya nggak dapat. Ya ini sudah tak bantu yang di bawahnya nggak percaya ya. Karena orang mau jualan mesti cari untung. Itu nggak boleh ya. Itu berdusta, ghish ya, melakukan kecurangan. Ini di zaman sahabat melakukan seperti ini perkara yang sangat besar ya. Begitu pula dusta ya. Dusta juga perkara yang besar. Tapi di zaman kita ya kita sadarlah, kita sendiri kadang mudah ya melakukan dusta. Makanya kita perbaiki ya, istighfar ketika melakukan dosa, misalnya dusta, perbaiki diri ya. Seperti itu. Kemudian padahal perkara dusta ini ya ditanbih sama Syekh Ibnu Utsaimin dan terus menerus dalam hadis ya, la yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallah kadzaban. Dan seseorang terus berdusta dan membiasakan diri berdusta, dikit-dikit berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sampai nanti akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah pendusta. Wal iyadu billah. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yughar wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mu'min ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seorang mukmin mendatangi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dalam hadis ini berarti menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cemburu. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya apa? Hadisnya Bukhari Muslim dan itu adalah hadis yang sahih. Setelah Al-Qur'an yang paling sahih adalah yang muttafaq alaih. Setelah itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Setelah itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Dan yang setelahnya ada perselisihan di kalangan ulama. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cemburu. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya cemburu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya. Jangan kita bayangkan kalau kecemburuan Allah Subhanahu wa taala seperti kita atau bahkan seperti para wanita yang kalau cemburu tiba-tiba nggak tahu apa ini, tiba-tiba diam. Ya. Diajak bicara tiba-tiba kita nggak tahu apa yang mereka inginkan. Berbeda, syattan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan ya, maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala cemburu tapi tidak seperti hambanya. Nah, tapi sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cemburu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu kepada hambanya yang mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena pelit kepada mereka. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada mereka. Hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan perkara ini haram, perkara itu haram, itu karena hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala hakimun alim, maha bijaksana dan rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang sehingga cemburu kepada hambanya
yang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya kebaikan, sehingga cemburu kalau ada hambanya yang mendatangi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Ya terutama perkara yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cemburui dari perbuatan maksiat, di antaranya adalah perbuatan yang keji, yaitu seperti zina. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma ahadun aghyara minallahi an yazniya 'abduhu aw yazniya amatuhu, ya. Bahwasanya tidaklah seseorang itu lebih cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba berzina, ya. Jika seseorang memiliki hamba, kemudian memiliki hamba memiliki budak, kemudian budak tersebut cemburu, budaknya pasti tuannya apa? Cemburu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih cemburu, ya, kepada hambanya ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan keji tersebut. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu kepada orang yang mendatangi zina, apalagi kalau itu adalah liwat. Apa itu liwat? Lewat? Bukan. Liwat adalah seorang laki-laki mendatangi laki-laki, atau seorang perempuan sama perempuan. Tahu hadnya apa? Hukumannya apa kalau terjadi liwat? Ada yang tahu? Penggal. Ringan kalau dipenggal, cepat matinya. Penggal itu adalah cara membunuh yang paling cepat. Jadi seorang rasa sakitnya sangat sedikit. Kita lihat, zina itu dilempar batu sampai meninggal kalau sudah menikah. Kenapa? Biar merasakan ketika dia istajala qabla awanihi uqiba biharmani, dia mendatangi sesuatu yang harusnya tidak boleh dengan badannya, karena dia menikmati perbuatan keji tersebut dengan anggota tubuhnya, sehingga anggota tubuh tersebut yang dirasakan dengan had, yaitu dilempar sampai meninggal. Itu masih ringan. Liwat lebih keras lagi hukumannya. Para ulama ada perselisihan, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan dijatuhkan dari tempat yang tinggi, setelah itu dilempar batu. Nah, dijatuhkan dari gedung yang paling tinggi. Kalau di Qatar berarti dari mana? Burj Khalifa. Ya, pokoknya dijatuhkan dari tempat yang tinggi kemudian dilempar batu. Nah, itu hukuman bagi orang yang melakukan perkara keji tersebut. Ya, bukan malah dibela. Mereka adalah minoritas begini dan begitu. Mereka itu adalah orang yang menyimpang. Harus kita ingkari karena hal tersebut bisa menular. Ya, bisa menular. Makanya dengan adanya iqab tersebut, ya, supaya mereka jera melihatnya. Coba orang mau melakukannya, melihatnya saja sudah ngeri, jadi tidak melakukan hal tersebut. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis ini kalau seseorang tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu cemburu, ya, ketika seseorang mendatangi perkara yang diharamkan, maka seorang harusnya mawas diri, ya, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cemburu kepadanya. Ini kaitannya dengan masalah muraqabah. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna thalathatan min bani Israil. Sesungguhnya dulu ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, abras wa aqra wa a'ma, yang mereka belang kulitnya, yang satunya adalah orang yang botak, ya, rambutnya berjatuhan, kemudian orang yang buta.
Aradallahu an yabtaliyahum, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abros, maka malaikat tersebut mendatangi orang yang belang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa perkara yang paling kamu inginkan? Qala launun hasan wa jildun hasan yadhhabu 'anni alladhi qad qadirani an-nas famasahahu fadhahaba 'anhu qadarahu. Maka ketika ditanya apa yang paling kamu inginkan, aku pengen kulit yang bagus, ya, warna yang bagus dan kulit yang bagus biar ganteng, ya. Karena kalau belang banyak manusia yang menjauhinya. Dengan itu, dengan kulit yang bagus, yadhhabu 'anni alladhi qad qadirani an-nas, ya, akan hilang dariku yang membuat manusia itu merendahkanku, menjauhiku. Maka oleh malaikat tersebut diusap dan akhirnya menjadi bagus. Kemudian diberi qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, maka ditanya lagi, apa harta yang paling kamu sukai? Maka dia mengatakan al-ibil. Dikatakan dia pengen unta, maka diberikan unta yang sedang bunting. Musyara namanya. Jadi unta ini memiliki istilah-istilah sendiri. Masih nyusu apa, baru lahir apa, umur 1 tahun apa, 2 tahun apa, 3 tahun apa. Terus unta ini memiliki istilahnya sendiri-sendiri. Yang jantan apa, betina apa. Subhanallah, ya. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kaya kosakata. Ya. Karena lupa berapa jumlahnya, yang penting sangat banyak, paling kaya. Bahkan ya, pedang itu kalau tidak salah namanya sampai 70 nama pedang. Singa sekian puluh. Pokoknya di antara orang-orang Arab itu ada barang yang itu disukai oleh mereka atau dianggap sesuatu yang wah, itu biasanya memiliki nama banyak. Nah, kemudian malaikat tersebut mendoakan barakallahu laka fiha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau di dalam hartamu tersebut, di dalam unta tadi. Fa'atal aqra, kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan? Qala sya'run hasan, yaitu rambut yang bagus. Sehingga hilanglah perkara yang membuat manusia menjauhiku, manusia merendahkanku. Famasahahu, kemudian dilap, diusap, dan akhirnya tumbuh rambut. Ini termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena secara zahir diusap langsung tumbuh, ya. Tidak perlu nunggu baru datang lagi, tidak. Secara zahir hadis ini diusap langsung tumbuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mampu, kun fayakun. Ketika kita sakit, doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita diijabahi ketika itu adalah hal yang paling baik untuk kita, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi, karena doa itu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kita koreksi, kalau kok belum diijabahi, ini kenapa? Oh, bisa jadi kita husnudzon, mungkin disimpan di akhirat, atau dipalingkan dari hal yang lebih madarat, atau bisa jadi yang lain. Apa? Harta yang kita makan haram, pakaian yang kita pakai haram, atau bahkan rumah yang kita pakai ada keharaman di dalamnya, tempat yang untuk kita berdoa. Makanya ya, jangan keburu-buru dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu, ayyul mali ahabbu ilaik, apa harta yang paling kamu inginkan? Maka dikasihlah, dia mengatakan sapi. Akhirnya dikasih sapi yang sedang hamil. Kemudian malaikat tersebut datang lagi kepada orang yang buta.
Ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa perkara yang paling kamu inginkan? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nasa. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandanganku, mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Apa perbedaan perkataan ini dengan perkataan yang pertama dan yang kedua? Kalau yang pertama ketika kamu pengen apa? Pengen kulit yang bagus. Sehingga apa? Manusia tidak menjauhiku. Kalau di sini menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan tidak. Kulit yang bagus, langsung seperti itu. Yang ketiga ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku kepadaku. Maka diusaplah orang tersebut dan akhirnya penglihatannya kembali lagi. Wa ayyul mali ahabbu ilaik? Apa harta yang paling kamu sukai, yang paling kamu inginkan? Al-ghanam, dia mengatakan al-ghanam, kambing. Fa'utiya syatan walidan, kemudian diberi kambing yang sedang bunting. Fa antaja hadzani wa walada hadza wa fakana li hadza wadin minal ibli wa li hadza wadin minal baqari wa li hadza wadin minal ghanam. Maka beranak pinak sehingga untuk yang pertama itu memiliki unta satu lembah, dan yang satunya lagi memiliki sapi satu lembah, dan yang satunya lagi si buta memiliki kambing satu lembah. Summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat tersebut datang lagi kepada mereka setelah sekian lama, datang lagi kepada orang yang belang, dan pada keadaan seperti ketika dulu dia ditemui oleh malaikat, yaitu belang dan tidak memiliki harta. Kemudian dia mengatakan, faqala rajulun miskin. Aku ini orang yang miskin, kasihan, tidak memiliki harta. Qad inqata'at biyal hibalu fi safari, yang telah terputus perbekalan, ya, yang telah terputus perbekalan yang menyampaikanku kepada tujuanku dalam safarku. Fala balagha liyal yaum illa billahi tsumma bika. Maka aku tidak bisa sampai, ya, atau tidak ada yang bisa memberiku sesuatu hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau. Ini, ya, termasuk dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika menjadikan sebuah sebab itu mengatakan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kamu. Ini penting, ya, termasuk syirik asghar, ya, syirik lafzi. Ketika kita mengatakan kalau bukan karena kamu, aku itu sudah seperti ini. Ya. Ingat, penyebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasan. Aku meminta, ya, dengan zat yang memberikan engkau kulit yang bagus, wal jildan hasan, atau warna yang bagus dan kulit yang bagus, al-mala, aku dan memberikanmu harta, ba'iron, aku minta satu saja, satu tunggangan, ataballahu bihi fi safari, yang dengannya aku menempuh safarku. Faqala al-huququ katsirah. Akan tetapi yang tadinya belang tersebut yang sudah menjadi orang kaya mengatakan, aku punya hak yang banyak, punya hak yang harus aku tunaikan banyak sekali. Ini keadaan banyak dari orang yang kaya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rizki. Ketika diminta yang wajib saja, contohnya apa? Zakat, muter saja.
ya aku harus mau bayar sana, bayar sini, mau beli ini, mau beli itu, mau makan di sana, mau makan di sini, sehingga tidak mengeluarkan hak yang harus dikeluarkan. Ya. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, ka'anni a'rifuk, kayaknya aku kenal kamu. Alam takun abras yaqdhurukan nas, bukankah kamu yang dulu itu belang dan manusia merasa menjauh darimu? Ya. Faqiran, dalam keadaan fakir. Fa'a'taqallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang sekarang kamu miliki ini. Kemudian orang tersebut mengingkarinya dan mengatakan, innama warithtu hadzal mala kabiran an kabirin. Oh tidak, aku dapat harta ini sudah memang turun temurun. Memang dari dulunya aku ini sudah kaya. Aku keturunan kaya 7 turunan. Ya, dia turunan yang ke-8. Nah, sudah kaya dari dulu. Faqala in kunta kadziban fi da'waka fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta dengan pengakuanmu ini, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala merubahmu ya, seperti apa yang dulu engkau berada di atasnya, yaitu dalam keadaan belang dan fakir, tidak memiliki apa-apa. Begitu pula ketika datang kepada orang yang buta, dia meminta hal yang sama, mengucapkan hal yang sama, dan membalasnya orang yang buta tersebut dengan hal yang sama. Aku masih punya keperluan banyak, masih harus ini itu. Kemudian ketika ditanya, bukankah kamu yang dulu buta? Tapi dia juga mengingkarinya dan akhirnya sama. Wa atal a'ma. Kemudian malaikat tersebut datang kepada orang yang buta pada kondisi seperti orang buta. Seperti orang buta tersebut ketika dulu, ya, buta, miskin, ya. Kemudian dia mengatakan rajulun miskin wa ibnu sabil. Orang yang kasihan, ya, yang menempuh perjalanan. Ibnu sabil bukan anak jalanan, ya. Maksudnya ini orang yang sedang menempuh perjalanan panjang. In qata'at bil hibal, perbekalanku habis. Nah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau, aku meminta kepadamu billadzi radda 'alaika basarak, dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengembalikan kepadamu pandanganmu, penglihatanmu. Ini ya, walaupun kalau dalam syariat kita, ya, janganlah seseorang meminta biwajhillah, khusus ya, kalau dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu janganlah seseorang meminta dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali firdaus. Tapi kalau kita bersumpah, ya boleh-boleh saja. Syatan ataballahu biha fi safari, aku minta 1 kambing, dengannya aku bisa melanjutkan perjalananku. Maka orang yang buta tersebut menjawab, qad kuntu a'ma, ya aku dulu pernah buta juga. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta, udah, ambil terserah kamu dan tinggalkan terserah kamu. Berapapun kamu mau, ambil saja. La ajhadukal yaum bi syai'in akhadtahu lillah, aku tidak akan menuntutmu. Berapapun kamu inginkan, biar kamu sampai ke rumahmu, ambil terserah. Aku tidak perhitungan dengan itu. Subhanallah, ya. Faqala amsik malak fa inna mabtulitum faqad radiya anka wa sakhita ala sahibaik. Sudah, tahan hartamu. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian bertiga ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepadamu dan murka kepada kedua temanmu, yaitu orang yang belang dan orang yang buta. Dalam lafaz ini kita juga bisa mengambil kesimpulan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sukh, yaitu murka. Murka dan ghadab. Walaupun banyak dari kalangan yang menyimpal atau menyimpang tidak mengakui itu. Ya, ghadab, karena dia mengartikan kalau marah itu adalah darah yang mendidih di dalam tubuh. Itu yang mereka pahami seperti itu. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat murka dan marah kepada dirinya sendiri dalam banyak nasnya. Dan kita tahu sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan hamba, dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala murka sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Di antaranya hal yang penting adalah ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya malaikat ini mengatakan kepada pemilik kambing apa? Amsik malah. Tahan hartamu. Itu peganglah hartamu. Tidak diambil. Berbeda dengan yang memiliki unta dan sapi. Allah Subhanahu wa taala balikkan kehidupan mereka seperti yang telah lalu, yaitu kenikmatan dari kulit yang bagus hilang lagi. Jadi belang lagi. Hartanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalau kita memiliki kenikmatan, kalau kita tidak mensyukurinya, kita sadar kalau itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan tersebut dari kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kemudian ada hal yang berkaitan dengan orang belang, kemudian orang buta. Gimana kalau kita melihat seseorang yang tertimpa musibah atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, misalnya seperti itu, belang atau buta, atau mungkin ada cacat atau kurang, atau mungkin musibah-musibah yang lain, misalnya kecelakaan atau tertimpa musibah, rumahnya kebakaran dan yang lainnya. Apa yang kita ucapkan? Ada yang tahu? Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ada yang sudah hafal? Sekali dengar? Nah, kayak budaknya siapa? Kayak budaknya Umar bin Abdul Aziz, sekali dengar hafal. Ada budaknya dua kali dengar hafal. Atau Umar bin Abdul Aziz sendiri juga seperti itu. Kali dengar hafal, insyaallah. Alhamdulillahilladzi, ya. Alhamdulillahilladzi. Hafal ya kalau sampai sini ya. Afani. Ya, kita sering baca apa kalau afani ini? Sering dalam doa? Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka. Agak susah ini. Mimma btalaka bihi. Mimma btalaka bihi wa faddalani. Kalau ini gampang. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila atau mimman khalaqa tafdila. Mimman khalaqa tafdila. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam dari hadis Abu Hurairah. Nah, itu ya. Mungkin ini pembahasan pada malam hari ini ya. Atau ada pertanyaan, tafadhol. Atau saya yang tanya satu-satu, sudah hafal belum? Insyaallah. Nah, kita kemarin nyinggung ya masalah kisah Bani Israel. Kalau kisah tersebut tidak keluar dari 3 perkara ya yang disahihkan, ya maka kita percaya.
yang dikatakan itu batil, maka kita yakini kalau itu batil. Yang ketiga, yang tidak disahihkan dan tidak dibatilkan. Maka boleh kita mendengar cerita Israiliyah, ya, dan kita tidak boleh mengatakan itu salah atau benar, karena takutnya ketika kita mengatakan itu salah, ternyata itu benar. Ketika kita membenarkan, ternyata itu salah. Makanya Rasulullah hadithu an Bani Israil wala haraj, ya. Ceritakanlah tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Kalau kita dengar tentang cerita Israiliyah dan tidak menyelisihi syariat kita, ya, tidak menyelisihi syariat kita dan tidak disalahkan langsung sama syariat kita, maka ya sudah, dengarkan saja tanpa membenarkan dan tanpa menyalahkan. Nah, mungkin itu dulu, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.